Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Fani Herunisa dan kedua teman saya Isnaini Nur Aprilia dan Oktara Haripurnama dari kelas 5B Prodi PGSD Universitas Pakuan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pendidikan lingkungan hidup yang berjudul Mesin Pengolah Limbah Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif. Berikut penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya Fani Herunisa. Sampah plastik merupakan masalah lingkungan berskala global. Berdasarkan data hasil survei Tim Konservasi UNES tahun 2010 tentang volume sampah per hari yang dihasilkan oleh UNES, masyarakat sekitar didapatkan hasil bahwa jumlah sampah yang dihasilkan tiap harinya sekitar 20 meter kubik, sekitar 3% merupakan sampah plastik. Sampah plastik yang tidak terpungut oleh pemulung penanganannya tidak bisa dilakukan dengan metode landfill atau open dump. Pemusnahan sampah plastik dengan cara pembakaran atau incineration kurang efektif dan beresiko sebab dengan pembakaran munculnya polutan dari emisi gas buang, CO2, CO, NOx, dan SOx, dan beberapa partikulat pencemar lainnya sehingga diperlukan cara pengolahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oktara Haripurnama. Kepada Oktara, silakan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Mesin pengolah limbah sampah plastik sangat sesuai untuk digunakan dalam mengatasi masalah polusi lingkungan akibat sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu, mesin ini juga mampu menghasilkan bahan bakar alternatif guna mengatasi kelangkaan bahan minyak yang semakin meningkat. Alat bisa diproduksi massal dan digunakan di tempat pembuangan akhir sampah untuk mengolah sampah plastik. Salah satunya adalah dengan cara mengkonversi sampah plastik menjadi minyak. Hal ini bisa dilakukan karena pada dasarnya plastik berasal dari minyak bumi, sehingga tinggal dikembalikan ke bentuk semula. Selain itu, plastik juga mempunyai nilai kalor cukup tinggi, setara dengan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar. Dalam plastik juga terkandung unsur yang lain seperti oksigen, nitrogen, kalor, dan belerang. Komponen utama yang menyusun bahan bakar minyak atau BBM adalah sama juga dengan senyawa hidrogen, dengan komponen yang hampir sama dengan bahan bakar minyak. Maka kami bermaksud membuat alat pengolah limbah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif sebagai upaya untuk mengatasi kelangkaan energi dan mengatasi polusi lingkungan akibat sampah plastik yang sulit terurai. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, langkah pertama dalam merancang mesin ini adalah dengan mengumpulkan data-data berupa artikel-artikel yang berkaitan dengan proses pengolahan limbah sampah plastik yang dapat diperoleh di jurnal-jurnal ilmiah melalui internet. Kemudian melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lapangan, kesulitan yang paling utama dari masyarakat adalah sampah plastik sangat sulit terurai sehingga menyebabkan polusi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isnaini Nur Aprilia. Langkah berikutnya adalah mewawancarai para ahli, terutama yang pernah menangani masalah pengolahan limbah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Para ahli yang kami mewawancarai memberi saran dalam pembuatan mesin ini secara keseluruhan dan mereka menyarankan perlu diadakannya sterilisasi agar hasil bahan bakar yang dihasilkan lebih jernih. Untuk penyelesaiannya, maka kami menambahkan kondensor pada proses pendinginan agar uap polimer yang dihasilkan lebih cepat mengalami kondensasi dan hasilnya juga lebih jernih. Mesin ini menggunakan prinsip pirolisis dan destilasi bertingkat, di mana plastik akan dipanaskan di dalam reaktor yang dipanaskan dengan gas metan. Setelah plastik dipanaskan sampai suhu di atas titik lelehnya, maka akan menjadi uap polimer yang melewati pipa berat alat 30 kg. Kapasitas produksi 0,5 liter per 30 menit. Hasil luaran dari PKMT ini adalah berupa mesin pengolah limbah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dengan menggunakan prinsip pirolisis.
Adapun sistem kerja dari mesin ini cukup mudah, yaitu sampah plastik dimasukkan ke dalam reaktor melalui saluran inlet dan dipanaskan sampai mencapai suhu di atas titik leburnya. Kemudian akan keluar uap polimer yang akan melewati pipa pendinginan dan terjadilah proses kondensasi yang menghasilkan bahan bakar cair. Target luaran yang telah tercapai dalam pembuatan alat ini diantaranya adalah: pertama, mesin mampu mengatasi limbah sampah plastik yang sangat sulit terurai agar tidak mencemari lingkungan. Kedua, mesin mampu mengolah limbah sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.